Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, saya juga deg-degan. Izin memperkenalkan diri Pak, saya Susilawati, saya bidan dari daerah wilayah Baduy. Bapak pernah ke sana yang ada di Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya datang ke sini Pak, sebetulnya ingin menyuarakan soal kesejahteraan bidan. Tapi saya yakin itu sudah digaungkan dan sudah diupayakan oleh seluruh bidan dan juga tenaga kesehatan yang hadir di sini. Saya yakin isu kesejahteraan itu sudah menjadi mungkin sudah banyak di kepala Bapak bagaimana program-programnya. Jadi ada yang lebih penting yang ingin saya bawa ke sini Pak. Saya berpengalaman menjadi bidan desa selama 16 tahun Pak di sana. Saya mengalami banyak hal di desa Pak, terutama di desa terpencil. Bahkan kami merasakan bagaimana dampak dari kebijakan-kebijakan itu. Baik dari kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Saya datang ke sini Pak, tidak hanya ingin memperjuangkan kesejahteraan bidan dan nakes, tapi ada 3 yang saya bawa Pak. Pertama, kesejahteraan kami sendiri sebagai bidan. Yang kedua, kesejahteraan perempuan Pak. Yang ketiga, kesejahteraan anak di seluruh Indonesia. Saya yakin mungkin para perempuan yang ada di sini sudah sejahtera. Saya akan bercerita yang ada di pelosok Pak, terutama yang kami bina. Perempuan ini Pak, perannya sangat penting dalam keluarga. Ada pengalaman kami Pak, kami bidan, keseharian kami mendampingi perempuan di garda terdepan Pak. Pengalaman kami Pak, di era BPJS ini tidak semua Pak persalinan itu, karena kami bidan identik dengan mendampingi persalinan, ibu hamil bersalin dan nipas Pak. Itu tidak semua ibu bersalin itu Pak bisa di-cover dengan BPJS. Jadi tidak semua, hanya yang punya jaminan kesehatan aja yang mendapatkan pelayanan gratis. Kami ini Pak bekerja bukan di rumah sakit atau klinik. Di lapangan Pak, kami bukan melayani ibu bersalin datang ke kami. Tapi kami berusaha membawa ibu bersalin itu ke fasilitas kesehatan. Jadi kami merasakan susahnya membawa ibu bersalin dari rumah ke fasilitas kesehatan. Apalagi Pak kalau kendalanya masalah jaminan kesehatan nggak punya uang. Itu bagaimana rasanya Bapak kalau di posisi kami Pak sebagai bidan, kami dihadapkan dengan ibu bersalin tidak mau dibawa ke fasilitas kesehatan alasan tidak punya jaminan kesehatan dan uang. Dan kami diberi tanggung jawab oleh keluarganya, silahkan bawa ke fasilitas kesehatan tapi ibu bidan tanggung jawab biaya dan lain-lainnya. Bagaimana Bapak kalau di posisi kami, sementara kami pada saat itu tidak berpikir lagi orientasi uang dan lain-lain. Nyawa adalah segalanya. Di hati bidan ketika berhadapan dengan pasien dengan ibu bersalin, maka di kepala kami adalah menyelamatkan si ibu, menyelamatkan perempuan, bagaimana dia mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Salah satunya adalah bersalin di fasilitas kesehatan. Bagaimana pendapat Bapak dan kebijakan-kebijakan Bapak ke depan terhadap keadaan seperti itu? Karena tidak semua perempuan Pak memiliki jaminan kesehatan. Itu terima kasih Pak, semoga kesejahteraan perempuan bisa lebih baik lagi di 2024. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Susilawati Pak. Dipersilahkan Ya, duduk Ibu. Bu Susilawati. Bu Susilawati ini tugas di Lebak. Saya pernah ke sana dan teman-teman pernah baca buku Max Havelaar. Kalau belum saya usul habis ini baca sebentar. Itu buku lama yang menulis Multatuli Edward Dowes Dekker. Dan kalau baca buku itu
lalu datang ke Lebak sekarang di banyak tempat kondisinya masih kurang lebih setara dengan kondisi itu. Padahal itu hanya 3 jam mungkin ya dari Jakarta, 4 jam dari Jakarta. Ya, saya pernah ke sana, saya pernah menginap di sana dan saya merasakan betul gapnya yang luar biasa. Dan kalau berada di tempat itu, maka kita tahu persis ketimpangan itu bukan hanya dengan yang pulau-pulau jauh, yang dekat dengan pusat perekonomian saja timpangnya luar biasa. Nah, jadi Bu Susilawati yang saya hormati, gini, Ibu tadi cerita tentang ibu hamil mau melahirkan perlu pelayanan tambahan, tidak punya jaminan kesehatan. Coba filosofinya tadi itu. Filosofi kita itu membicarakan status ibu. Ya kan? Tadi saya sudah bilang, ketika menyangkut ibu hamil, maka tidak usah bicara tentang status KTP, keterdaftaran, karena kita bisa menyelamatkan bayi yang belum punya KTP, bayi yang belum punya status apapun, dan bayi itu nyawanya harus diselamatkan, sebagaimana ibunya nyawanya harus diselamatkan. Jadi negara harus hadir, jadi harus ada SOP-nya, bahwa untuk penanganan ibu melahirkan, maka tidak usah ditanya kondisi apapun. Negara harus membiayai, BPJS harus membiayai. Dan itu bagian dari tanggung jawab kita. Karena kalau kita tidak lakukan itu, apa yang terjadi? Kita alpa terkait hal paling mendasar, menyelamatkan nyawa. Ini harus kita pegang sama-sama. Jadi kami melihat kebijakan pertama adalah soal mengcover untuk ibu hamil dan kondisi-kondisi di mana dia tidak punya jaminan kesehatan. Lalu yang kedua yang terkait dengan otomatis perlindungan perempuan di sini. Jadi kalau tadi Ibu bilang 3 soal ibu hamil, lalu Ibu bicara tentang bidan dan anak. Nah bidan juga begitu. Menurut kami bidan ini perlu ada peningkatan kesejahteraan. Dan hari ini perhatian pada kita barangkali kurang ya Bu ya. Insya Allah itu nanti akan kita berikan perhatian lebih supaya lebih setara dengan profesi-profesi lain. Karena bidan ini juga yang senyatanya berada di ujung-ujung terdepan. Saya dilahirkan bukan dibantu, ibu saya melahirkan bukan dibantu dokter, tapi dibantu bidan. Dan lahirnya di rumah, bukan di rumah bersalin bidan. Tapi pada waktu itu di rumah, dan hari ini masih banyak yang kita menggunakan rujukan pada bidan. Lalu soal anak, kalau soal anak itu hal spesifiknya apa Bu yang menurut Ibu perlu dapat perhatian? Pak, kalau misal ibu ini memilih bersalin di rumah bukan di fasilitas kesehatan, otomatis Pak tadi yang Bapak bilang, si anak ini otomatis dia tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Yang mana standar pada saat dia lahir Pak ke dunia ini, itu secara kebidanan ada yang harus segera didapatkan oleh si bayi, si anak. Itu Pak. Jadi kalau misal dia bersalin di rumah atau memilih tidak ke fasilitas kesehatan atau tidak diketahui kami bidan yang ada di desa, maka si anak otomatis tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, di mana tadi Bapak di awal sudah mengatakan soal persoalan stunting 1000 hari pertama kehidupan. Maka kita akan, kami pribadi sebagai bidan Pak, kami merasa berdosa terhadap anak itu karena 1000 hari pertama kehidupannya otomatis ada yang terputus. Di situ pelayanan-pelayanan yang harusnya segera didapatkan oleh si anak, maka akan ada yang ya, gini aja Bu, gini aja. Kita perlu bereskan aja nih sama-sama. Jadi menurut saya harus ada kebijakan, arah kebijakan yang komprehensif. Bahwa tadi kita bicara tentang stunting, itu artinya bicara tentang dari masa kehamilan sampai melahirkan 1000 hari pertama, ya. Dan kemudian memastikan bahwa anak tumbuh kembang dengan baik. Ya. Jadi itu harus satu paket. Ya. Bahkan kami melihat posyandu itu harus kembali menjadi prioritas utama dalam kebijakan-kebijakan kita di kampung-kampung di seluruh Indonesia. Iya, Pak. Karena posyandu ini terdepan dan kader posyandu didukung dengan Dasawisma PKK
itu paling tahu kondisi keluarga-keluarga dan anak-anak kita. Ya, betul. Dan itu anak-anak. Tapi kalau sudah mengaktifkan posyandu, maka yang kedua harus diaktifkan juga posbindu. Ya. Supaya lansianya juga tertangani dengan baik. Sehingga kita bicara tentang promotif itu sesungguhnya bukan promotif yang parsial. Jadi itu satu kesatuan aja Bu ya.